keberhasilan itu adalah disiplin. Untuk itu, saya sangat berharap anak-anak sekalian bisa menanamkan disiplin dalam dirinya, terutama disiplin dalam kehadiran. Untuk itu, mulai besok tidak ada satupun siswa yang terlambat. Jam 7.15 pembelajaran dimulai. Kalau ada yang terlambat, konsekuensi adalah tidak ikut dalam proses pembelajaran. Paham? Sebagai seorang siswa, tentunya kita memiliki komitmen. Salah satunya yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Seperti biasa, di pagi hari yang cerah ini, saya bergegas ke sekolah untuk menghindari keterlambatan dengan semangat belajar yang tinggi. Tepat pada jam 7.15, bel sekolah berbunyi, menandakan pembelajaran telah dimulai. Nanti masuk Dewi Aljabar dari Tuhan Bani Nur Salsabila, Aisyah Amalia, Ini adalah pengalaman pertama saya terlambat ke sekolah. Rasanya seperti jantung hampir putus. Semoga keberuntungan berpihak pada saya dan tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Atau mungkin keberuntungan tidak berpihak pada kali ini. Permisi Pak, ada yang mau Pak sampaikan. Jadi begini Pak, sebenarnya Resya berangkat ke sekolah lebih awal daripada kami. Tapi saat dalam perjalanan, kami melihat Resya menolong seorang siswa dari sekolah lain yang sedang mengalami kecelakaan tertabrak mobil Pak. Ia juga menyempatkan waktunya untuk membawa korban ke puskesmas terdekat dan ia juga memastikan korban tersebut mendapatkan perawatan. Kemudian, Resya melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah. Sebab itu, Resya terlambat, Pak. masuk. Kedisiplinan merupakan hal yang paling penting untuk ditanamkan. Namun, kita tidak boleh lupa, ada hal yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan, yaitu rasa empati dan kepedulian antar sesama, bahkan yaitu mengorbankan waktu. Menolong seseorang mungkin tidak mengubah dunia, tetapi dapat mengubah dunia untuk seseorang.
verbis. Ketika ada fakta, buat apa kata-kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif bijaksana, moderator, serta para audiens, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari delegasi MAN 1 Kota Makassar. Saya sendiri, Raisya Amalia, dan didampingi oleh pembina saya, Bapak Nursidin SPDI MPD. Setelah kita melihat dari film atau short film kami, Humanity versus Rules berasal dari bahasa Inggris yang dapat kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kemanusiaan atau peraturan. Dasar dari pembuatan film kami dilihat dari taat konstitusi dan kemanusiaan. Sebagaimana juga ini tertuang pada 4 pilar moderasi beragama atau 4 indikator moderasi beragama. Poin pertama dan poin kedua, yang pertama komitmen kebangsaan dan yang kedua yaitu kemanusiaan. Maka dari itu kami mempersembahkan film pendek yang berjudul Humanity versus Rules yang bagaimana menceritakan seorang siswi atau pemeran utama yang dikenal sebagai siswi yang paling aktif, siswi teladan, siswi disiplin. Namun untuk pertama kalinya ia melanggar komitmen sekolah, dalam hal ini ia terlambat. Sehingga dari keterlambatannya tersebut tentunya mendapatkan sanksi, yaitu tidak mengikuti mata pembelajaran di sekolah. Dewan juri seperti kita lihat bersama, di sini banyak sekali peran atau pemeran dalam film kami, salah satunya yaitu teman dari pemeran utama tersebut. Dari keterlambatan siswi, dalam hal ini pemeran utama Dewan juri, di sini hal yang baik tentunya ada hal yang baik juga menghampiri ketika kejadian tersebut berjalan. Ternyata ada seseorang atau ada seorang teman dari pemeran utama itu melihat kejadian tabrakan lalu lintas tersebut, sehingga tetapi teman dari pemeran utama tersebut lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Dalam hal ini ia lebih menjalankan komitmen dibandingkan ikut membantu korban Dewan juri, sehingga dapat kita simpulkan bahwa teman dari korban lebih memilih untuk menjaga komitmen dibandingkan untuk memanusiakan atau menolong sesama. Dalam hal ini, ketika siswi tersebut datang ke sekolah, ternyata ia mendapatkan sanksi yang sangat berat Dewan juri, di mana dia tidak dibolehkan untuk masuk dalam kelas dan tidak belajar. Melihat temannya, dalam hal ini pemeran utama, mendapatkan hal buruk padahal dia telah memberikan hal yang baik, tentu teman dari pemeran utamanya memberanikan diri untuk berbicara kepada gurunya, yaitu ternyata kronologi mengapa ia terlambat karena menolong seseorang, bukan semata-mata hanya terlambat karena terlambat bangun misalnya. Mendengar dari percakapan guru dengan temannya itu, akhirnya guru yang dikenal disiplin akan waktu, tidak menerima segala alasan, akhirnya membiarkan siswi tersebut untuk mengikuti mata pembelajaran tersebut. Dewan juri, dari film kami dapat kita petik pesan moral. Yang pertama, yaitu kedisiplinan memanglah sangat penting. Menaati suatu peraturan memanglah sangat penting. Namun, kita tidak boleh lupa ada hal yang lebih penting dan tidak boleh kita abaikan, yaitu menolong antar sesama. Sebagaimana ini tertuang juga pada 4 pilar moderasi beragama, yang poin nomor 2 yaitu toleransi. Sebagaimana kita ketahui, toleransi adalah menolong antar sesama umat, baik itu berbeda antar suku, agama, ras, karena kita adalah makhluk hidup sosial, makhluk hidup yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, poin kedua Dewan juri yang terhormat, yaitu tentang peran guru. Guru di sekolah selamanya tidak pernah mendengarkan dengan baik apa sih alasan siswa tersebut terlambat. Karena guru hanya menyelaraskan semua bahwasanya ketika terlambat berarti anak itu terlambat bangun. Tapi tidak Dewan juri. Kita perlu mendengarkan apa yang sebenarnya yang terjadi di belakang layar. Apakah anak itu sedang menolong seperti dari film pendek kami Dewan juri, sehingga dapat kita simpulkan guru
perlu mendengarkan apa sih pokok penting dari keterlambatan anak tersebut. Bukankah itu juga suatu keberhasilan seorang guru mendidik seorang siswanya ketika ia telah menolong sesama manusia. Poin ketiga, apa sih dari keterkaitan moderasi beragama dengan short film kami? Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama komitmen kebangsaan. Seperti yang kita ketahui, komitmen kebangsaan adalah penerimaan undang-undang konstitusi, baik itu antar bernegara maupun bermasyarakat, di mana kita hidup selalu berdampingan dengan peraturan-peraturan, baik itu peraturan diatur oleh negara maupun hanya kehidupan, norma-norma kehidupan. Yang kedua yaitu toleransi. Kita tidak pernah melupakan bagaimana kita saling berempati, menolong dengan seseorang, karena sekali lagi kita adalah makhluk hidup atau makhluk sosial yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Boleh close yang meriah untuk Oke, selanjutnya mungkin dari juri kita Coach Imran boleh memberikan tanggapan. Silakan. Oke, baik. Luar biasa ini film ya. Effortnya tinggi sekali. Jadi ini kalau saya sambung-sambungin film, ini anak yang kecelakaan, ini yang tidak minta izin. Kemudian dia tidak mau kuliah, sehingga ditolonglah sama Dek Raisa gitu kan. Itu cocologinya gitu. Anda sudah memaparkan keterkaitan film Anda dengan nilai-nilai dari moderasi beragama gitu. Pak Guru ketika mendapatkan kasus seperti ini, kalau dalam istilah hukum itu diskresi gitu, ketika dia mengambil sikap karena alasan kemanusiaan, dia langgar aturannya gitu, ya diskresi gitu ya. Pertanyaan saya deh, seandainya ini bukan temanmu, ini seandainya ini tidak berjilbab gitu ya, kok masih tolong gitu? Terima kasih Kak Imran. Sebenarnya dalam pembuatan video kami di sini sebenarnya orang yang kecelakaan ini kita mau ambil orang yang berbeda agama, tetapi kita mengingat kita sekolah di MAN 1 dan kita tidak punya teman sesama sekolah dalam hal ini kelompok untuk membuat film ini. Jadi kita tetap ambil teman saja, tapi ini dari ceritanya dari sekolah yang berbeda gitu. Dan ketika di dunia nyata ya, ketika Anda dapatkan kondisi seperti ini, Anda tidak akan tanyakan apa agamamu, gitu kan? Pasti Anda langsung menolongnya gitu ya. Keren menurut saya. Cukup dari saya, Dek Sari. Baik, bijak sekali. Mungkin masih pendek. Kita dengar tambahan dari Kak Eva, coba boleh? Udah sedikit, silakan. Oke, baik, terima kasih dari MAN 1 Kota Makassar. Ya, terima kasih Kak Sari sudah diberikan kesempatan. Pertanyaan saya, siapa motor itu? Siapa motor itu? Motornya apa Pak Guru nih? Oke, sebenarnya ini mengingatkan saya kebetulan adalah petugas kesehatan. Saya doakan kamu semoga menjadi petugas kesehatan Anda. Amin, amin. Sesuai cita-cita. Kayaknya sudah melekat deh sama kamu. Saya lihat memang kamu ada jiwa-jiwa empatinya dapat, compassionnya dapat. Iya, maksud saya cocok banget ya. Oke, maksud saya ini pengalaman saya terus terang pernah berada di dilema. Ini namanya dilema hidup. Kalau di profesi saya namanya dilema etik. Tapi ini namanya dilema hidup ketika kita diperhadapkan pada suatu situasi dan kondisi. Saya menuju perjalanan ke Bone, tiba-tiba kecelakaan. Kemudian satu acara saya harus menghadiri, memang acara yang sifatnya resmi. Saya sempat ego saya muncul untuk tidak jangan dikubur-kubur. Padahal saya petugas kesehatan. Tapi siapa yang menyadarkan saya pada saat itu? Kakak saya bukan notabene orang kesehatan. Saya langsung oh ya oke. Dan jadi pesan dan kesannya untuk saya ini sangat luar biasa videonya, mengajarkan kita apa kebaikan yang kamu tanam itu juga yang akan kamu tuai. Apa kejahatan yang akan kamu sebarkan itu juga yang akan kamu dapatkan. Dan satu pesan saya adik-adik, jadilah seperti organ jantung yang rela mensuplai darah ke seluruh tubuh tanpa mengharapkan balas jasa. Maksudnya gitu, karena ini relate banget dengan kita ambil analogi di dalam tubuh kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, jantung itu pompa setiap detik
Setiap nafasmu adalah kerja jantungmu. Tidak pernah kita perlu kasih uang, hanya butuh dia makan dan minum saja. Ya, oke. Itu saja mungkin ya. Ini mungkin yang dilupakan, bahwa ketika kita berada pada dilema hidup, apa yang harus kita prioritaskan, dan sepertinya memang ini menunjukkan bahwa kita kembali ke membuka open mind, open heart, open will kita. Luar biasa ya. Saya sebenarnya pusing memilih Bapak Ibu, terus terang ini bagus sekali semua. Saya pusing, saya merasa bersalah kalau semuanya tidak jadi juara, tapi mau gimana lagi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Eva. Terjawab ya pertanyaannya, mau persiapan ya? Oh iya baik. Mungkin saya hanya penguatan saja. Oh iya baik. Terima kasih banyak. Mungkin Dek Raisa bisa ditutup dari mana satu Makassar, silakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Para audiens juga, terima kasih atas perhatiannya telah memperhatikan presentasi dari film kami. Kalian bisa akses di YouTube juga, siapa tahu lebih lanjutnya untuk mempelajari. Baik, sekian. Dulu. Ulangi quote-nya terakhir tadi. Ada quote yang menarik sekali, quote-mu itu yang terakhir itu. Ada quote tadi di film itu. Oh ya. Ayo apa? Ada yang lebih penting. Kepedulian. Kedisiplinan jauh lebih. Disiplin itu penting. Kedisiplinan memanglah sangat penting. Kepedulian. Kepedulian memanglah sangat penting. Namun kita tidak boleh lupakan ada hal yang lebih penting, yaitu rasa empati dan rasa kepedulian antar sesama. Oke. Aplaus yang meriah untuk Mas Satria.